Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama yaitu Ivan Kurniawan, yang kedua yaitu Raka Farukal, yang ketiga itu saya Sulaiman Akbar. Nah, di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan penjelasan dari soal dari buku pengantar akuntansi 1 dari Charles S. Warren, James M. Reeve, Jonathan E. Ducak, Ersa Triwahyuni, dan Amir Abadi Yusuf. Nah, di sini kami akan menjelaskan dari bab 9 yaitu mengenai piutang, yaitu di halaman 473 soal L922 yaitu ayat jurnal untuk wesel tagih termasuk ayat jurnal akhir tahun, dan juga di L923 ayat jurnal untuk penerimaan wesel tagih dan wesel tagih yang tidak ditepati. Nah, sebelum membahas dari soal tersebut, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai piutang berupa wesel tagih. Nah, wesel tagih merupakan wesel yang dapat ditagihkan kepada perusahaan lain yang memiliki utang kepada perusahaan kita. Dengan kata lain, wesel tagih ini adalah dokumen piutang yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan lain yang belum bisa membayar pada saat penyerahan barang terjadi. Nah, biasanya wesel tagih ini digunakan untuk periode kredit untuk jangka waktu 60 hari. Nah, baiklah langsung saja masuk ke soal L922. Berikut ini adalah transaksi yang dilakukan oleh PT Jaya Makmur, sebuah pemasok resleting untuk pakaian. Nah, pada tanggal 3 Desember 2015, transaksinya yaitu menerima wesel tagih bertanggal 3 Desember sebesar 36 juta rupiah, jangka waktunya yaitu 90 hari, disertai bunga 6% per tahun dari CV Adi Usana. Nah, sebelum masuk ke jurnalnya, dari soal tersebut, jadi di sini PT Jaya Makmur itu menerima wesel tagih berupa surat dari CV Adi Busana. Nah, prinsipnya seperti ini. Sebelumnya CV Adi Busana ini berutang ke PT Jaya Makmur. Nah, piutangnya itu dimasukkan ke dalam wesel tagih atau net receivable. Jadi untuk jurnalnya seperti ini. Itu 3 Nah, sebelumnya piutang itu kita jadikan masukkan ke wesel tagih yaitu not receivable. Nah, untuk nominalnya yaitu tertera di soal 36 juta. Nah, untuk kreditnya kita masukkan piutang. Itu akun receivable senilai sama yaitu 36 juta. Nah, untuk jurnal tanggal 3 pada bulan Desember ini yaitu not receivable nominalnya yaitu 36 juta dan di kreditnya itu akun receivable 36 juta. Nah, kenapa di tanggal 3 ini tidak disertai dengan bunga? Karena bunga itu dicatat pada akhir periode atau dicatat ketika pelanggan itu membayar wesel tagih tersebut. Nah, masuk ke transaksi tanggal 31 Desember 2015, yaitu mencatat ayat jurnal penyesuaian untuk akuran bunga wesel tagih bertanggal 3 Desember. Nah, di sini sebagaimana kita ketahui, tanggal 31 Desember ini adalah akhir periode. Oleh karena itu, kita harus mencatat pendapatan bunga dari transaksi tanggal 3 Desember. Nah, pertama yang dilakukan untuk mengetahui berapa bunga wesel tagih ini, kita menghitung jarak antara 3 Desember ke 31 Desember. 3 sampai 31
31 kurang 3 merupakan adalah 28 hari. Nah, setelah diketahui jumlah harinya, yaitu 28 per jumlah hari dalam satu tahun, yaitu 360, terus dikali jumlah nominal yang tertera pada soal, yaitu 36 juta, dikali 36 juta, terus dikali dengan bunganya, yaitu 6%. Nah, sehingga didapatkan 168.000. Nah, untuk jurnalnya ya, tanggal 31 per 12. Nah, untuk jurnalnya ini kita mencatat piutang bunganya. Soalnya CV Adi Busana ini belum membayar ke kita, jadi orang itu berutang bunga kepada kita, yaitu kita catat di sini interest receivable. Nah, senilai 168.000. Nah, untuk di kreditnya ini kita mencatat pendapatan bunganya. Nah, biasanya kan pendapatan bunga ini kan biasanya di kredit. Oleh karena itu kita catat di kredit, yaitu interest revenue senilai 168.000. Nah, sehingga jurnal pada tanggal 31 Desember 2015 ini adalah interest receivable di debit, nominalnya itu 168.000. Nah, di kreditnya itu interest revenue senilai 168.000. Nah, masuk ke tanggal 31 Desember 2015 yang kedua, yaitu mencatat ayat jurnal penutup untuk pendapatan bunga. Nah, ayat jurnal penutup ini adalah menutup akun-akun nominal sementara. Jadi saat di awal periode, akun-akunnya ini berjumlah 0. Nah, terlihat dari soal bahwa kita mencatat ayat jurnal penutup untuk pendapatan bunga. Nah, pada transaksi tanggal 31 yang di atas, terlihat di sini pendapatan bunganya ini dikredit. Nah, di jurnal penutup ini, yang sebelumnya dikredit, kita jadikan dia ke debit. Jadi jurnal seperti ini, 31/12, itu interest revenue. Nah, untuk nominalnya sama dengan tanggal 31 di atas, yaitu 168.000. Nah, untuk di kreditnya ini, kalau ayat jurnal penutup ini menggunakan ikhtisar laba rugi, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu income summary. Jadi kita tutup dengan income summary, sama nominalnya 168.000. Nah, masuk ke tanggal 2 Maret 2016, menerima pembayaran wesel tagih dan bunga dari CV Adi Busana. Nah, di sini CV Adi Busana membayar wesel tagihnya dan kita menerimanya. Nah, dalam menerima pembayaran ini berarti kita itu menerima cash, jadi cash kita bertambah di debit. Nah, langsung saya masuk ke jurnalnya, yaitu tanggal 2/3. Nah, cash kita bertambah berarti di debit. Nah, untuk jumlahnya kita belum mengetahuinya, kita harus mencari terlebih dahulu yang di kreditnya. Kita tambahkan dari transaksi yang atas ini. Nah, yang pertama yang kita tambahkan itu dari wesel tagihnya, yaitu yang tanggal 3 bulan 12 ini, yaitu note receivable. Nah, sini kan sudah kita ketahui yaitu 36 juta. Kita catat sini terlebih dahulu, 36 juta.
Nah, selanjutnya yang di kredit ini kita tambahkan yang bunga yang sebelumnya kita sudah cari di akhir periode tersebut. Yang di transaksi ini 168 ini kita catat interest receivable. Senilai 168. Nah, kan di sini sudah ada wesel tagihnya, terus ada bunganya. Tapi kita belum mencatat bunga yang sampai tanggal 2 Maret. Kita hanya mencatat bunga tadi sampai akhir periode. Oleh karena itu, kita mencari terlebih dahulu bunga sampai tanggal 2 Maret. Nah, cara yang pertama yaitu kita tentukan jumlah harinya terlebih dahulu, yaitu dari 1 Januari, 1 Jan sampai 2 Maret. Nah, bulan Januari ini jumlah harinya itu 31. Terus pada bulan Februari ini 2016 ini merupakan tahun kabisat. Oleh karena itu jumlah harinya yaitu 29 hari. Terus ditambah dengan di Maretnya itu 2 hari tambah 2. Nah, sebandingan 62 hari. Nah, kita masuk ke pencarian perkaliannya yaitu 62 per jumlah hari dalam setahun 360, terus dikali jumlah uangnya yang di atas tadi yaitu 36 juta, terus dikali bunganya yaitu 6%. Nah, dari perkalian ini dapat nilai 372.000. Nah, sudah dapat nilainya, kita masukkan ke akun edit jurnal yang bagian kredit, yaitu interest revenue senilai 372.000. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu yang di bagian kredit ini. Nah, dari penjumlahan itu didapatkan cashnya itu 36.540.000. Nah, untuk jurnal tanggal 2 bulan Maret ini yaitu kas di debit senilai 36.540.000. Terus di kreditnya itu not receivable senilai 36 juta rupiah. Terus interest receivable 168.000. Terus interest revenue 372.000. Nah, masuk ke soal yang kedua yaitu L923. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi berikut yang dilakukan oleh PT Bahana Pratama. Pada tanggal 23 Juni, menerima wesel tagih bertanggal 23 Juni dari CV Dwi Tunggal sebesar 48 juta, jumlah harinya 90 hari, bunganya 8% per tahun. Nah, dari pengerjaan tanggal 23 Juni ini sama dengan cara pengerjaan di tanggal 3 Desember 2015 ini di L922 tadi. Nah, langsung saja masuk ke jurnalnya. Pada tanggal 23 bulan 6 36. Nah, kita catat aja langsung di debitnya itu not receivable. Nah, jumlahnya ini 48 juta, catat di debit. Nah, untuk kreditnya sebagai mana kita ketahui dari soal yang tadi yaitu akun receivable. Sama 48 juta. Nah, sama dengan soal yang pertama tadi, kita belum mencatat pendapatan bunga di transaksi tanggal ini. Karena mencatat pendapatan bunga itu biasanya di akhir periode atau ketika pelanggan membayar weselnya. Nah, masuk ke tanggal 21 September, wesel tagih tidak dapat ditepati oleh CV Dwi Tunggal.
Nah, si video tanggal ini tidak menepati pembayaran dari wesel tagih ini. Jadi, yang sebelumnya piutangnya berupa wesel tagih, kita kembalikan wesel tagih tersebut ke piutang perusahaan. Nah, jumlah harinya sesuai dengan soal tadi, berarti si video tanggal ini tidak membayar sampai jangka waktu 90 hari yang sudah ditetapkan. Jadi untuk jurnalnya seperti ini. Tanggal 2 September bulan 9. Nah, seperti yang kami sebutkan tadi, kita dari wesel tagih itu kita kembalikan ke piutang atau akun receivable. Nah, kita belum tahu nominalnya karena belum ditambahkan dengan bunga. Nah, kita lihat dulu yang kreditnya, yaitu berupa not receivable. Itu senilai 48 juta. Nah, untuk wesel tagih yang tidak ditepati ini juga ditambahkan dengan bunga sampai 90 hari. Jadi kita catat di sini, kita buat perkalianan dulu. 90 per 360 dikali 48 juta, terus dikali dengan bunganya yaitu 8%. Nah, sehingga didapatkan 960.000. Nah, di sini kita masukkan interest revenue 960.000. Nah, dari penjumlahan ini didapatkan akun receivable-nya 48.960.000. Masuk ke soal yang terakhir, yaitu 21 Oktober. Menerima pembayaran wesel tagih yang tidak ditepati ditambah bunga keterlambatan 30 hari sebesar 10% per tahun dari jumlah total yang dibebankan ke CV Dwi Tunggal pada 21 September. Nah, pada tanggal 21 Oktober ini, CV Dwi Tunggal melakukan pembayaran wesel tagih yang sudah tidak ditepatinya, tapi ditambah dengan bunga keterlambatan sebesar 10%. Nah, dari transaksi ini untuk jurnalnya berarti kita di sini menerima pembayaran wesel tagih. Seperti soal sebelumnya, menerima pembayaran wesel tagih berarti kita mendapatkan uang atau cash dan kita masukkan di debit. Nah, saja langsung ke jurnalnya. Yaitu tanggal 21 Oktober 10. Cash. Nah, untuk di akun kreditnya belum kita cari terlebih dahulu. Nah, kita masukkan saja ya di akun kreditnya itu yang di tanggal 2 bulan September ini di akun receivable-nya. Kita catat di sini akun receivable. Karena dia sudah tidak menepati, jadi bukan wesel tagih yang di akun kreditnya, melainkan akun receivable. Akun receivable. Nah, jumlahnya kita masukkan jumlah yang tertera di sini, yaitu 48.960.000. 40. Nah, sebagaimana yang tertera di soal, terdapat bunga keterlambatan selama 30 hari. Jadi CV Dwi Tunggal ini terlambat selama 30 hari. Jadi kita cari dulu bunganya. Cara carinya yaitu jumlah keterlambatannya itu 30 hari, 30 per 360. Terus dikali jumlah total yang dibebankan ke CV Dwi Tunggal pada 21 September.
Yang dicatat itu yang sudah dibebankan, berarti yang tertera di sini, bukan yang ini. Itu yang catat yang ini, yaitu 48.960. Terus dikali bunga keterlambatannya itu 10%, sehingga didapatkan 408.000. Nah, kita masukkan langsung ke jurnalnya, itu pendapatan bunga ya, interest revenue sebanyak 408. Nah, kita terlebih dahulu jumlahkan ini nih. Nah, dari penjumlahan itu didapatkan 49.368.000. Nah, jadi jurnalnya di tanggal 21 Oktober ini kas di debit yaitu senilai 49.368.000. Terus di kreditnya itu akun receivable senilai 48.960.000. Terus ada interest revenue 408.000. Nah, mungkin sekian video pembahasan soal dari kelompok 8. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.